Oke. Sebelum kita wawancara ini boleh saya izin untuk silakan, Pak. Ini saya vaksin udah 2 kali. Iya, siap. Dan udah tes juga Ya. dan negatif. Boleh saya lepas ya? Boleh. Oke, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Nugroho Arifianto selaku Sekretaris DPD Aptrindo Jateng ya, Pak. Betul. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan Transgo, Pak. Mungkin sebelum kita ke pokok pembahasan, Pak, mungkin bisa jabarkan kegiatan terakhir dari Aptrindo Jateng, Pak. Yang saya tahu kan lagi aktif melakukan kegiatan seperti vaksinasi, aksi sosial gitu. Mungkin bisa jelaskan, Pak. Ya, terima kasih Go Trans ya. Memang sejak pandemi ini ya kan gitu, kita tahu semua bahwa pandemi ini melanda seluruh dunia. Dan kebetulan kelihatannya apalagi setelah gelombang kedua ini ya, itu di Indonesia khususnya ini mulai kerasa sekali kan gitu. Semua sektor kena gitu. Bahkan di anggota-anggota kami pun banyak yang ngalamin juga kan gitu. Ada yang turun 50%, ada yang jauh lebih di bawah 50%, semuanya berdampak. Tetapi prinsipnya pandemi ini kita juga masih peduli dengan ada banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih membutuhkan itu. Makanya kemarin di program DPD Aptrindo Jateng itu memang ada program sosial, tapi sifatnya memang secara ya namanya musibah kan kita nggak ngerti, sifatnya insidental. Makanya kemarin ada program bagi-bagi nasi bungkus gitu ya di seluruh Jawa Tengah ini, gitu. Yang sasarannya siapa, Pak? Sasarannya kebanyakan ya malah justru saudara-saudara kita yang langsung bersinggungan, yang jauh lebih merasakan. Kan banyak ya dari yang pekerja harian mungkin ya. Warung-warung tuh semua berdampak segala macam. Itu yang langsung kita bagi-bagian juga. Dan berlangsung sampai hari ini mungkin, Pak, atau udah selesai. Udah selesai. Terakhir tanggal menjelang 17 Agustus itu kemarin ya. Di berapa daerah, Pak, itu? Seluruh Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah. Itu ada berapa kabupaten? Seluruh Jawa Tengah mulai ujung totalnya kita kebetulan kan DPD Jateng ini ada Tanjung Mas, terus apa namanya DPC Karesidenan Pekalongan, terus Karesidenan Banyumas, terus 3 ya sementara itu ya. Jadi kita menggunakan dengan itu, dan tapi sekaligus kebetulan kita juga bekerja sama dengan Polres-Polres setempat juga, Dinas Perhubungan Jawa Tengah juga ya. Jadi hampir merata sih Jawa Tengah secara keseluruhan. Termasuk selama pandemi ini melakukan program vaksinasi driver ya, Pak? Betul, program vaksinasi. Jadi itu salah satunya program vaksinasi ini agak unik ya. Salah satunya gini, sebetulnya pemerintah udah mencanangkan itu, tapi kadang-kadang driver-driver kami itu kalau disuruh untuk vaksin, kesadarannya kurang itu. Banyak pro kontra di di masyarakat ini ya. Iya, salah satunya nggak usah jauh-jauh dari tempat kami sendiri ya. Itu driver-driver saya itu disuruh zaman Pak Jokowi datang ke waktu itu di Semarang, ada program vaksin ya, disuruh ke situ, aduh Pak saya nggak berani, takut gitu segala macam, masih pro kontra ya. Habis itu ada lagi yang dekat di garasi itu juga ada dekat lagi gitu, tetap nggak mau. Tetapi sekarang ini kan memang pemerintah untuk mengejar herd imun ya. Jadi malah justru sekarang banyak pabrik-pabrik yang mensyaratkan untuk apa namanya vaksin dan gitu. Nah, untuk driver keluar masuk gitu ya. Driver keluar masuk ya. Betul. Bahkan sekarang di penyeberangan juga banyak yang mensyaratkan itu ya. Penyeberangan Gilimanuk, terus ke arah Lampung juga apa namanya Bakahuni. Itu juga mensyaratkan untuk itu ya kan. Nah, atau kalau enggak pilihannya di apa namanya antigen ya, di antigen segala macam. Sempat sih ada beberapa driver keluhan dari anggota kami juga, wah ini lama-lama hidung sana pulang balik lagi colok lagi. Nah, tetapi malah justru sekarang banyak seperti perusahaan-perusahaan besar terutama ya, itu udah mulai mensyaratkan itu. Walaupun sebetulnya di peraturan pemerintah sendiri sebetulnya untuk berkaitan dengan logistik tidak mewajibkan itu, tetapi mungkin ada baiknya sih kita prinsipnya ambil hikmahnya aja, karena akhirnya mau nggak mau kan gitu, karena urusan betul. kalau dia nggak
sertifikat itu kan dia nggak bisa narik, nggak bisa masuk ke pabrik itu kan gitu. Ya akhirnya mereka udah itu. Lah problemnya adalah justru sekarang ini khususnya di Jawa Tengah kan gitu. Itu vaksin pertama udah cenderung udah mulai habis kan gitu. Banyak yang masih berjalan tapi udah mulai vaksin kedua dan lain-lain. Nah itu problem. Makanya kemarin kita mencanangkan kebetulan kami juga kami kan juga mitra kerja juga ya dengan pemerintah khususnya di lalu lintas ini dengan Polrestabes itu ada program. Makanya kemarin kita memohon untuk bisa ini alhamdulillah AKBP Sigit ya kan sebagai selaku Kapolres Kasat Lantas dan gitu dan beliau juga akhirnya menyetujui untuk kita memohon untuk ke program minimal untuk vaksin pertama. Itu yang 1 September itu bukan ya? Tanggal 1 September, betul. Itu yang program pertama itu. Program pertama. Nanti program kedua nanti tanggal 29. Oke. Iya. Itu ada berapa driver yang divaksin? Kemarin kita sekitar 500. 500. Iya. Dari berapa perusahaan itu, Pak? Cukup banyak ya. Totalnya mungkin hampir sekitaran lebih dari cukup banyak. Gitu. Cukup banyak. Yang vaksin kedua ini rencana kapan? Lanjutan. Lanjutan. Iya. Tanggal 29 itu tetap lokasi yang sama kemarin untuk kita lanjutkan program itu dan kita free. Gitu. Bahkan kemarin biar driver juga semangat ada program pembagian kaos juga gitu. Jadi kalau udah vaksin dapat kaos dan mereka sangat antusias untuk itu. Bahkan ada yang driver-driver yang belum kekejar karena waktu kemarin kan dibatasin waktunya juga ya. Waduh, malah pada nyesel ya. Gitu. Jumlah driver sendiri kalau hitungan dari Aptindo Jateng berapa Pak di Jawa Tengah? Cukup banyak sih sebetulnya. Sebetulnya kami juga masih berharap untuk masih banyak juga driver-driver yang belum bisa tercapai. Mungkin next program berikutnya lagi kita bisa ajuin lagi ya. Karena jumlah kan baru sebatas 500 kan. Iya. Ya karena kemarin masih dikasih kuotanya. Kalau seandainya kita boleh memohon lebih juga. Atau ada rencana membuat sentra vaksin khusus untuk logistik mungkin Pak? Yang kami sih berharap gitu ya. Hanya memang karena gini, khususnya kita driver itu kan dia pengen tetap bergerak bermobilisasi ya tetap driver kan susah juga ya. Kayak kemarin tuh aduh Pak saya masih posisi di Surabaya masih di gitu. Kalau enggak Pak kena macet di daerah Pati, daerah Kudus ini masih boleh nggak ditunggu lah nggak mungkin lah. Ya kan nakes-nakesnya juga dibatasin juga gitu. Dan ya kami sih berharap dengan pemerintah, regulator juga kami berharap apalagi sektor logistik di transportasi ini ya kan itu kan urat nadi logistik nasional juga. Kami berharap untuk pemerintah bisa memfasilitasi kami untuk mungkin next berikutnya lagi ada sarana prasarana nambah berapa kuota lagi untuk teman-teman driver ini ya kan biar nggak dicolak-colok banyak yang protes itu ya. Karena itu pasti menambah kos Pak ya dari perusahaan misal ada mengharuskan driver itu harus PCR, antigen gitu menambah kos dari entah itu drivernya atau perusahaan gitu. Iya pasti kan gitu. Padahal kan pemerintah sendiri menginginkan untuk low cost logistik ya gitu. Kami senang sekali kalau ada program untuk kayak gitu ya. Biar apa sih Indonesia lebih kompetitif. Tetapi kan faktanya harus makanya kami berusaha kami untuk terus berusaha untuk mendekatin untuk regulator ini gimana caranya untuk ya saling lah. Asosiasi ini kan sebetulnya kita ini menjembatkan kan gitu antara teman-teman pengusaha dengan regulator ini gitu apa yang jadi biar ketemu solusinya kan gitu sama sih artinya kayak pandemi kayak gini ya gitu kita juga tetap berharap bahwa segera herd immunity tercapai kan gitu. Betul. Jadi kita juga nggak komplain seandainya pabrikan sekarang mensyaratkan untuk syarat sertifikasi vaksin gitu. Ya nggak apa-apa sih kan gitu. Pak di luar karena kesadaran pengemudi masih kurang soal vaksin ini Pak, apa ada isu lain yang mungkin soal safety atau kompetensi yang jadi perhatian dari Aptindo Jateng? Oh iya, kebetulan kita juga
Alhamdulillah khususnya di DPD Jateng ini ya, di Provinsi Jawa Tengah ini pemerintah regulator gitu sangat dekat dengan kami gitu dan sering sekali berkomunikasi. Ada beberapa forum yang dibentuk dari Pak Ganjar seperti program forum LLAJ, lalu lintas angkutan dan logistik ya. Itu angkut LLAJ, angkutan jalan raya. Oke. Itu fokusnya adalah keselamatan. Keselamatan salah satunya, terus kita ada forum lagi, forum keselamatan intinya, dan menginginkan kami semua di forum itu menginginkan untuk meminimalisasi kecelakaan, ya kan? Kita tahu sendiri apa namanya bahwa sebetulnya mungkin bahkan mohon maaf bukan informasi yang kami dapat bahwa data sebetulnya kematian di jalan raya itu sangat tinggi sekali. Mungkin pandemi ini juga mungkin kalau secara lagi kondisi normal gitu itu sangat tinggi sekali. Apalagi maksudnya yang mungkin orang kurang perhitungkan gitu. Tapi alhamdulillah di eranya Pak Ganjar ini beliau sangat peduli dan concern sekali dengan itu, dan kami dirangkul, diajak bareng untuk mendiskusikan itu. Bahkan kita ini lagi kebetulan koordinatornya kan Kepala Perhubungan juga langsung yang ditunjuk untuk mengawal ini kan gitu. Kita berusaha untuk apa namanya kayak salah satu contohnya kemarin ada data yang mengatakan bahwa faktor kecelakaan ya itu 60% adalah human error. Oke. Vehicle itu 4% ya kan. Kerusakan jalan itu 5%. Terus lingkungan dan kombinasi antara kendaraan dan apa namanya dari jalan alam itu 24%. Artinya kan gitu. Human error 60%. Di breakdown lagi salah satu faktornya adalah di fatigue ya. Oh ya, itu. Nah, makanya itu dari data itu ya kita nggak mau mungkiri ini gitu. Dengan ya faktanya memang kayak gitu. Tetapi oke, kalau gitu cari way out-nya gimana nih solusinya gitu. Oke, salah satunya kita mengusulkan bisa nggak kalau kayak gitu. Kami juga berbenah juga di internal kami juga apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman driver, pengusaha disampaikan ke driver apa sih untuk meminimalisasi resiko itu. Kita tahu sendiri ya, khususnya anggota-anggota kita itu kan armada-armadanya besar semua ya kan, truk kan gitu, bahkan trailer ya kan, kepala tronton segala macam ya kan, besar-besar ya kan, itu kan monster di jalan raya kan, gitu. Walaupun bukan hanya faktor kami gitu, ada beberapa faktor. Tapi kalau bicara dari data yang tadi itu 60% dan salah satunya ada faktor kelelahan itu ya kan. Oke, makanya kita usulin, dan dari Dinas Perhubungan kemarin dari forum LLAJ itu memungkinkan untuk kita bisa nggak sih minta untuk ke pemerintah ini ya kan, minimal di Jawa Tengah ini untuk rest area kan gitu. Gitu di jalur Pantura ini. Dan beliau menyampaikan bisa kan gitu. Hanya memang kita harus berkoordinasi dengan mana titik yang kira-kira dibutuhkan itu ya kan, terus coba bisa dikoordinasikan dengan bupati setempat gitu, dan beliau sangat memfasilitasi mendukung itu gitu. Terus bahkan kemarin kami udah bertindak langsung merespon itu juga ya kan, untuk menindaklanjuti itu. Kemarin kita di Demak juga kebetulan ketemu dengan AKP Fandi itu sebagai Kasat Lantas ya kan, dan beliau merespon juga segala macam. Kebetulan juga di area jalur Pantura Demak kemarin itu banyak sekali black spot gitu. Makanya besok rencana kalau nggak salah tanggal 14 besok itu beliau akan mengadakan forum diskusi kan gitu, untuk gimana sih meminimalisasi area-area black spot ini kan gitu. Terus kemarin kami juga udah bergerak juga ke Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Demak juga kan gitu, memungkinkan untuk itu. Dan salah satunya beliau mengiyakan memang bahwa betul sekali faktor kelelahan. Jadi kalau di jalur Jakarta sampai ini di Demak itu kayak ini, di jalurnya
sampai ini sampai sini gitu. Bahkan kalau dari Surabaya sampai Jakarta itu jalur black spotnya sini. Dan ternyata memang Dinas Perhubungan tuh asetnya Dinas Perhubungan Demak itu udah 3 kejadian itu faktor salah satunya adalah driver kecapean dan lain. Gitu. Ada berapa titik usulan dari Aptrindo, Pak? Usulan Aptrindo mungkin sekitaran dari, kebetulan kan kalau kita bicara bahwa jalur logistik di Jawa ini sentralnya kan dari Jawa ini mulai banyak kan dari Surabaya sampai Jakarta ya, Banten istilahnya gitu ya, sentralnya itu. Mungkin sekitaran 4 sampai 5 titik ya. 4 sampai 5 titik. Iya. Itu Gitu. Jaraknya antar satu titik dengan yang titik yang lain? Kita sih berharap minimal di jalur itu kan sekitaran hampir 1000-an plus minus ya. Gitu. Sekitaran 200 sampai 250. Dengan fasilitas apa yang usulan dari Aptrindo yang di area itu? Kemarin dengan Pak Eri gitu, beliau dari perhubungan di lalu lintas juga, beliau mengiyakan sangat mendukung sekali rest area ini. Hanya pesan beliau, oke, kalau seandainya program kita ini jadi, ya gitu, jangan sampai, mohon maaf ya, selama ini kan rest area itu identik dengan hal yang negatif. Iya, betul. Jadi beliau pesan sekali kalau seandainya kita jadi prototipe uji coba itu, kita akan membuat rest area yang benar-benar beda dengan yang konsep yang lama dan konotasi yang negatif itu, gitu. Jadi benar-benar fokus, bahkan kita sangat malah justru kami pribadi DPD Aptrindo Jateng itu menyetujui dengan itu, bahkan kalau bisa untuk sarana prasarana untuk pendukung. Salah satunya kalau driver istirahat ya harus istirahat, gitu. Yang berikutnya lagi sarana untuk pendidikan driver itu mungkin ada layar besarnya ya untuk bisa mengedukasi driver, dan berikutnya lagi untuk sarana untuk pengecekan armada sebelum berangkat. Jangan sampai mobil kalau seandainya kurang maksimal itu dipaksakan, artinya gitu. Kalau perlu mungkin kami bisa mengusulkan di situ ada minimal ada sarana prasarana untuk mendukung kalau seandainya ya kita ngomong ya, ya mohon maaf, musibah memang nggak kita inginkan kan gitu, tapi meminimalisasi hal itu kan lebih baik istilahnya gitu. Dan kami sendiri kalau bicara pengusaha truk sendiri, kalau sampai terjadi accident itu nilai kerugiannya sangat tinggi sekali sebetulnya. Gitu. Jadi kami bisa mengusulkan gitu. Kalau perlu bisa di situ bisa untuk sarana ngecek ban, jangan sampai gitu. Tapi ini peruntukannya bukan hanya untuk angkutan logistik aja atau untuk kendaraan secara umum, Pak? Mungkin bus juga atau gimana, Pak? Kalau itu nanti monggo sih, prinsipnya ini kan keselamatan lalu lintas. Tapi kalau kami dari DPD Aptrindo Jateng, karena memang kita anggotanya adalah para pengusaha truk, ya kan? Ya mungkin kita akan tetap prioritaskan untuk itu kan gitu. Walaupun kita bicara ya kan kayak kemarin kayak di Demak ya sebetulnya. Banyak sekali motor-motor yang mohon maaf melawan arus dan gitu, keluar dari pabrik melawan arus bla bla bla, itu sangat riskan sekali. Makanya kemarin kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan sana, Kasat Lantas di sana gitu. Kami sebenarnya mau sowan juga dengan Kapolres Demak juga, tapi belum kesempatan juga. Kemarin kita udah roadshow juga ke Demak tapi belum bisa ketemu juga. Nanti kita roadshow yang berikutnya lagi. Karena memang mohon maaf kadang-kadang kayak kemarin ya, beberapa waktu kemarin itu ya, itu sempat kejadian di Demak gitu. Armada salah satu anggota kita itu sempat ada beberapa yang kecelakaan ya kan. Armada udah sesuai jalur dan lain-lain, malah justru dari pengendara motor. Jadi memang kadang-kadang mohon maaf ya sebetulnya gini, kesadaran berlalu lintas itu cerminan dari pribadi atau perilaku masyarakat itu sendiri gitu. Kayak kemarin case-nya itu adalah kelihatannya memang pengendara motor ini pengetahuan berlalu lintasnya kurang maksimal kan gitu. Soal blind spot mungkin, Pak, atau itu kasus lain, Pak? Banyak faktor itu juga, banyak ada case-case juga sekaligus. Makanya ini mungkin ke depan kita juga akan mengusulkan ke Kementerian, kebetulan dengan Kementerian Dirjen Perhubungan Darat juga dengan
Bapak Yani juga sebetulnya beliau sangat mendukung. Kemarin udah disiapkan beliau untuk ayo kapan kita dengan Aptrindo untuk training program keselamatan ini gitu untuk upgrading driver-driver ini biar minimal kalau di kami ya kan itu knowledge dan skill driver ya kan gitu. Tapi juga itu bukan faktor utama juga karena faktanya malah justru kejadian-kejadian ini bukannya kami itu mengelak atau apa ya Pak ya. Tapi banyak faktor malah justru kadang-kadang kalau dengan terutama kendaraan motor segala macam itu malah pengetahuan para pengendara motor ini yang kadang-kadang perlu diedukasi. Makanya kayak kemarin besok itu tanggal 14 rencana insya Allah kalau nggak ada halangan itu ya kan dari Kasat Lantas Demak rencana mau bikin dalam rangka hari lalu lintas. Kebetulan kan tanggal 22 ya kalau salah ya. Itu hari lalu lintas juga. Gimana sih kita membuat solusi gitu biar kesadaran masyarakat itu juga paham juga gitu. Gitu. Pak, kami juga berharap dari ATPM sendiri juga mensupport kami juga gitu. Dan ada beberapa kemarin dari beberapa ATPM juga mendukung juga program upgrading driver juga gitu. Dan kami juga terus bekerja sama dengan ATPM dan alhamdulillah sih banyak instansi dan yang mendukung program-program kita ini. Sampai hari ini Pak untuk wacana rest area ini sudah sampai mana Pak? Atau sekedar diskusi dulu atau gimana? Udah mulai kita bergerak. Walaupun itu baru aja gitu. Tapi kebetulan kami mensadari sekali gitu ya pentingnya keselamatan ya. Ya nyawa kan nggak bisa di ini ya. Oke. Ya segera mungkin kita udah bergerak. Kami udah bergerak dari Kudus, Demak ini sekarang ini mulai dari Demak, Kudus nanti mulai bergerak lagi ke next berikutnya Pati, Juwana sampai Rembang nanti habis itu next berikutnya lagi ke Pekalongan dan berikutnya lagi. Sudah sampai ke tahap siapa yang nanti mengelola Pak nantinya? Dan investasi di sana misalnya gitu. Yang investasi itu ya. Nanti makanya itu kita bicarakan. Yang jelas kita udah ketemu juga beberapa alternatif, beberapa pilihan titik. Nah itu minimal kemarin bicaranya bahwa oke, kalau enggak kita prototipe dulu lah. Prototipe jangan sampai rest area ini seperti yang kemarin-kemarin. Harus beda nih. Gitu. Beda itu ya, maksudnya beda dengan apa Pak? Beda yang di rest area di jalan tol atau yang rest area yang selama ini berkonotasi negatif. Gitu. Iya. Jadi benar-benar mau nyain kebermanfaatan yang karena benar-benar orientasinya memang safety gitu ya. Iya. Safety, safety. Itu yang paling utama. Pak, di luar mengenai driver ini kan pemerintah lagi giat-giatnya untuk mendorong penerapan NLE Pak ya, National Logistic Ecosystem di pelabuhan. Dan targetnya semua pelabuhan akan menerapkan itu Pak, termasuk mungkin di Tanjung Mas ini Pak ya. Apakah dari Aptrindo Jateng ini sudah mempersiapkan untuk itu Pak? Kalau Aptrindo Jateng kebetulan kan di DPC Tanjung Mas itu kan memang fokus untuk angkutan pelabuhan. Yang lebih expert Pak Supri ya nanti ya, gitu. Tapi sepemahaman kami gitu, sejauh ini sih Tanjung Mas sangat proaktif untuk hal itu, dan di wilayah Tanjung Mas dan Kota Semarang di Sub Kota Semarang juga sangat proaktif juga sih, gitu. Dari Aptrindo Jateng ini melihatnya seperti apa? Maksudnya NL ini sebagai dorongan dari pemerintah untuk semua pelaku logistik untuk melek digital atau melakukan digitalisasi bisnisnya atau seperti apa Pak? Pandangan dari Aptrindo Jateng? Aptrindo kebetulan kemarin baru aja saya dihubungin kebetulan teman sekolah saya gitu, salah satu tim NLA juga, hanya cepet kaget juga dia. Nggak ngeh juga, taunya organisasi yang sebelum kami maksudnya gitu tangga sebelahan gitu kebetulan baru ngerti Aptrindo, jadi sempat miskomunikasi gitu. Gitu. Rencana kalau nggak salah minggu depan katanya dia mau kunjungan ke kami gitu. Lebih dalamnya nanti kita bicarakan lebih dalam lagi gitu. Kalau detailnya mungkin saya sampaikan ada kok sebetulnya Tanjung Mas itu ada Aptrindo. Loh, sekarang tapi kebetulan dengan organisasi sebelah, maksudnya rekan kita juga gitu.
Tapi dari Aptenu Jateng ini apakah sudah adaptasi? Maksudnya sekarang trennya kan sudah sangat digitalisasi sekali gitu Pak. Dari proses-proses bisnis yang dilakukan dari mungkin member-member Aptenu Jateng, apa yang sudah dilakukan Pak? Penyesuaiannya? Penyesuaian. Kalau itu memang kita belum bicara lebih dalam. Tapi memang kita sadari memang eranya udah mulai berubah kan gitu. Mungkin nanti di agenda kerja berikutnya lagi mungkin kita akan, apalagi rencana nanti dari tim National Logistic Ecosystem itu rencana kan mau kunjungan ke kami juga gitu. Gitu. Mungkin kita akan bicarakan lebih dalam lagi mungkin. Gitu. Baik. Pak, di luar isu lain Pak yang menjadi sorotan hari ini atau yang masih jadi perhatian khusus dari Aptenu Jateng apa Pak? Program keselamatan sih sekarang. Lebih ke keselamatan ya? Ya, program keselamatan sama kita rencana untuk pengembangan DPC yang berikutnya lagi. Itu masih PR buat kami. Kebetulan kan di pengurusan baru ini kan gitu, masih beberapa bulan ini kan gitu. Ya, salah satunya PR kita itu. Targetnya minimal per karsidenan adalah. Mana saja Pak yang jadi target daerahnya? Jalur karsidenan mulai Kudus, Demak, Pati, Jepara, Rembang. Itu belum ada ya Pak? Belum, ini lagi proses pembentukan. Iya. Solo, Sragen, Boyolali, Kabupaten Semarang. Itu nanti yang berikutnya lagi. Sampai mungkin nambah 2 atau 3 karsidenan gitu. Yang terdekat mana Pak? Demak, Kudus, yang terdekat yang akan dibentuk mana? Rencana itu. Sama Solo ini udah mulai pembentukan. Sudah ada permintaan di daerah ya untuk pembentukan itu ya? Sudah. Hanya gini, memang ada beberapa para pengusaha ini banyak, apalagi yang udah, mohon maaf, angkatan yang lama itu. Oke. Angkatan lama, generasi lama gitu. Generasi lama cenderung nganggep ngapain sih ikut organisasi bla 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 gitu. Sebetulnya kan memang organisasi ini adalah jembatan sarana komunikasi antara regulator dan kami pelaku bisnis. Artinya gitu. Biar informasi kalau ada perubahan peraturan itu cepat sekali ya gitu. Kayak kemarin di Demak sampai, oh iya Pak, bener Pak. Kami kemarin benar-benar di Demak itu, beliau, wah kalau seandainya ada Aptrindo kita malah senang sekali. Kita ini kadang-kadang malah bingung kan gitu. Jadi justru kalau nggak ada asosiasi regulator di situ malah bingung. Kalau ada perubahan-perubahan. Betul. Kayak kemarin salah satu contohnya, kayak dulu waktu sosialisasi plat kuning gitu ya. Dikiranya kita yang ada-ada gitu, mempersulit dan lain-lain. Padahal udah ada peraturan itu. Sempat sampai ada miskomunikasi sampai di grup. Masyarakat ya tahu sendiri ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan butuh kedewasaan untuk kita bernegara ini semakin tambah maju istilahnya gitu. Ya salah satu contoh peraturan pemerintah. Kenapa mensyaratkan plat kuning itu bisa PT atau koperasi kan gitu, yang khusus angkutan barang ya maksudnya. Kan kayak gitu. Sebetulnya pemerintah kan mengharapkan bahwa minimal kalau PT minimal kalau nggak salah 20 ya. 20 unit. Minimal 20 unit itu kan mereka bisa hire admin dan lain-lain, organisasi bisnisnya bisa udah mulai berjalan dan gitu. Tapi kalau yang perorangan kan nggak mungkin hire karyawan dan yang lain, butuh biaya kos. Makanya sebetulnya pemerintah mensyaratkannya adalah masuklah ke dalam koperasi. Tapi kalau udah lebih dari punya 20, 25 atau berapa, udah mampu untuk ngerekrut admin dan lain-lain, bisa menata manajemennya segala macam, boleh beralih ke PT segala macam. Sebetulnya niatnya pemerintah itu bagus gitu. Ya tapi balik lagi, kadang-kadang sarana ini kurang terkomunikasikan dengan baik. Tetapi ada juga beberapa salah satunya contohnya gitu, ada ketakutan dari teman-teman yang perorangan gitu kalau masuk ke koperasi nanti takutnya kepemilikannya di dalam itu perpajakan juga belum bisa menyesuaikan. Nah ini masih kita butuh proses lah. Masih butuh proses kan gitu. Kita tahu sendiri kan peraturan plat kuning udah hampir 5 tahunan. Gitu. Ya nggak apa-apa, tapi semua berproses. Yang penting tetap berusaha ya kan gitu. Baik, terakhir Pak Nugroho, ke depan selain target penambahan DPJ tadi, apa yang akan dikerjakan Pak? Ya fokus kami adalah sekarang yang paling urgent adalah di
program keselamatan. Gimana caranya upgrading driver-driver itu lebih bagus lagi, tetapi ternyata itu nggak cukup juga, ya kan? Itu ternyata juga harus mengedukasi ke masyarakat ini berkendara harus berkeselamatan juga, gitu. Makanya kita juga ada forum namanya program berkeselamatan, berkendara berkeselamatan itu. Makanya juga kita berkolaborasi dengan banyak instansi kan gitu. Ternyata nggak hanya sekedar hanya di kepolisian aja, dinas perhubungan aja. Nanti kita lagi berpikir juga kan gitu loh. Gimana caranya bisa membantu program pemerintah ini kan gitu. Apalagi kemarin kita ada program, ini kan Jawa Tengah ini masuk dalam program destinasi prioritas Borobudur gitu kan. Sekarang bayangin kalau seandainya turis turun ke sini ngeliatin jalan raya sangat crowded kayak gitu, waduh ngeri. Padahal kita tahu sendiri, ini yang disampaikan dari forum LLAJ maksudnya gitu ya. Potensi wisata sangat tinggi sekali, bisa menambah devisa negara dan lain-lain ya kan. Pemerintah menggelontorkan dana untuk Borobudur juga. Infrastruktur juga untuk dukung gitu segala macam, tapi ternyata kita harus juga membangun sumber daya manusia juga gitu. Dan kami Aptrindo DPD Jateng sangat setuju sekali dengan kayak gitu, karena selama ini paradigmanya, mohon maaf ini, paradigmanya di masyarakat yang terutama di daerah-daerah kan gitu, kalau sampai terjadi kejadian kan gitu, yang salah yang gede, yang ini yang repot ini. Ini yang saya sebetulnya walaupun petinggi-petinggi kepolisian udah menyadari nggak ada Pak, dari dulu nggak ada. Iya, kita tahu juga, tetapi kadang-kadang di masyarakat yang masih mereka yang salah segala macam, kita yang dituntut segala macam, kan ini repotan gitu. Ada perlu kedewasaan, perlu pembelajaran bersama untuk itu gitu loh. Makanya ya jangan sampai ada korban gitu, mobilisasi itu gitu. Tapi ya mohon, makanya ini kemarin besok itu rencana yang di Demak salah satunya kita akan mengundang Disnaker juga segala macam. Terus salah satunya kebutuhannya Pak untuk Disnaker itu Pak? Loh, di Demak itu kan sekarang banyak jalur yang satu arah kan Pak ya. Putar baliknya agak jauh. Nah, banyak warga-warga Demak itu pikirnya aduh kalau muter sana agak jauhan dikit males, ngelawan arus. Nah, banyak bubaran pabrik gitu Pak gitu. Itu langsung ngelawan arus. Nah, itu kan sangat membahayakan sekali gitu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kami gitu. Padahal truk harusnya di jalur kiri kan gitu. Kalau ada apa-apa, kita lagi yang disalahin. Udah kemarin anggota kita sempat ada beberapa yang kena kayak gitu Pak gitu. Itu kan PR kan gitu. Makanya harapannya adalah Dinas Trans itu juga mengkomunikasikan dengan pabrik juga. Walaupun itu pun kami juga akan coba berusaha untuk dengan pabrik-pabrik ini komunikasiin, bisa nggak sih minimal satpam untuk nyebrang itu ada himbauan. Contohnya baik lagi seperti tadi ya, vaksin banyak driver pada nggak mau gitu. Alasannya ini gitu. Hoax di masyarakat terlalu banyak ya. Betul, tapi betul. pilihannya ketika pabrik syaratnya vaksin kan gitu. Kalau dia nggak kayak gitu nggak bisa kerja kan, nggak bisa dapat duit. Betul. Sama kalau memang ada regulasi dari yang kayak gitu sepertinya gitu ya. Kalau masih paksa ngelawan arus atau nggak tertib berlalu lintas, yang nggak usah kerja istilahnya kayak gitu. Nah itu mereka kadang-kadang mohon maaf kan gitu. Kadang-kadang dengan cara-cara kayak gitu akhirnya dipaksa kayak gitu Gitu. Atau mungkin mohon maaf di daerah-daerah banyak sekali anak-anak kecil yang belum layak usia itu mengendarai motor dan ugal-ugalan. Saya berkali-kali ngelihat ya kan. Aduh udah nggak pakai helm, terutama di jalur-jalur yang aduh itu padahal pantura gitu kan. Goncengan, lawan arus mereka iya anak-anak masih usia SD dan lain-lain. Nah, itu kan berarti orang tua tanggung. Kalau sampai kejadian apa-apa, pernah anggota kami ngalamin itu, Pak. Dan gitu. Sempet tetap yang gede yang salah kan betul. gitu. Ya kan? Sopir truknya yang salahnya. Lah kan repot juga. Lah makanya itu kita berharap dengan pemerintah, artinya maksudnya dengan kelurahan, kecamatan dan lain-lain dan gitu. Kami berharap, apalagi Pak Tito dan gitu dulu Kapolri, sekarang kan Mendagri gitu. Betul, Pak. Harapannya adalah kami berharap bisa program dari Mendagri juga bisa mengkampanyekan itu juga kan gitu. Jadi harapan kita bahwa berjalan di jalan raya itu ya berkendara berkeselamatan itu semakin cepat tercapai istilahnya gitu. Gitu Pak. Ini nggak usah jauh-jauh, ini tadi saya goes ya gitu. Anak-anak ini udah mulai sekolah nih. Wah, rombongan anak-anak segala macam nggak pakai helm segala macam. Nah, perlu edukasi yang lebih dalam lagi. Baik. Setiap Polda ada kegiatan edukasi itu, ya.
Tetapi mau nggak mau kita nih harus bareng-bareng. Nggak ada ego sektoral kan gitu. Siapapun harus saling mendukung untuk program-program gitu. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Nugroho sudah sempatkan waktu dengan Transgo untuk wawancara Pak. Semoga program terkait safety-nya berjalan dengan sesuai harapan Pak. Kesadaran dari pengemudi juga semakin meningkat untuk soal vaksin ini supaya untuk proses bisnisnya juga lancar juga ya Pak. Moga-moga, amin. Kita tetap mendukung program National Logistic Ecosystem ini, gitu. Harapannya apa sih? Ya memang salah satunya agar Indonesia semakin kompetitif kan gitu. Tapi ya kami berharap, ayo kita bareng-bareng hilangkan ego sektoral untuk saling mendukung kegiatan-kegiatan ini. Gitu. Terima kasih juga Transgo juga untuk. Mohon untuk bisa dikomunikasikan dengan regulator juga, dengan stakeholder yang terkait juga kayak gitu. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Salam sehat Pak. Sehat selalu.